Kesadaran akan mengonsumsi ikan tidak hanya berlaku di daerah dekat pantai, tetapi juga di pedesaan yang cukup jauh dari laut. Maka kemudian, penduduk khususnya para petani tidak hanya bercocok tanam di sawah tetapi juga memulai usaha budidaya ikan air tawar. Salah satu jenis ikan air tawar yang difavoritkan untuk dibudidayakan selain lele dan gurame adalah ikan benter atau wader. Ikan benter atau wader merupakan jenis ikan kecil yang hidup di air yang jernih, biasanya di sungai atau kolam alami maupun buatan. Ikan jenis ini memiliki bentuk tubuh kecil dan pipih. Meski begitu, jika diolah dengan cara digoreng, ikan benter mempunyai cita rasa yang sangat gurih. Bahkan sebagian besar orang yang sudah sering mengonsumsinya menganggap benter sebagai salah satu ikan air tawar yang paling enak disantap. Jika Anda tertarik untuk membudidayakan ikan benter wader, Anda perlu mengetahui syarat hidup dan lingkungan tumbuhnya. Artikel ini juga membahas mengenai cara tepat budidaya ikan benter untuk pemula, yang tentu akan mudah Anda pahami. Sebelum memilih bibit ikan benter untuk dibudidayakan, Anda sebaiknya tahu terlebih dulu mengapa ikan jenis ini layak mengisi kolam Anda. Ikan benter mempunyai potensi yang tinggi untuk dibudidayakan karena hal-hal di bawah ini. Harga jualnya cukup tinggi. Harga per kilogram ikan benter lebih tinggi dibandingkan jenis ikan konsumsi lain yang banyak dibudidayakan. Masa pemeliharaan pendek sehingga dapat lebih cepat dipanen dan menghasilkan uang. Waktu pemeliharaan ikan jenis ini rata-rata hanya sekitar 6-8 minggu. Tidak memerlukan lahan yang luas. Anda bisa membudidayakan ikan benter di dalam kolam yang sempit sekalipun. Ikan benter sangat adaptif, ikan mungil ini mampu bertahan hidup menyesuaikan dengan lingkungan perairan lokal, benter juga tahan terhadap perubahan lingkungan serta gangguan penyakit. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Anda tentu harus berhati-hati dalam memilih bibit ikan benter yang baik dan berkualitas. Biasanya, yang dibudidayakan adalah jenis dari genus Rasbora, atau untuk sebutan lokal yaitu jenis pari dan cakul. Jenis pari sendiri dikenal dengan sebutan yang berbeda di sejumlah wilayah di tanah air. Misalnya di Jawa disebut wader pari, sedangkan di Sumatera dinamakan seluang dan belunter. Ciri-ciri wader pari, yaitu tubuhnya panjang dan ramping, mempunyai garis horizontal berwarna biru dan merah, serta warna tubuh keseluruhan adalah perak. Sementara untuk jenis cakul, tubuhnya cenderung montok, memiliki 2 bintik pada bagian pangkal sirip punggung, serta warna tubuhnya abu-abu kehijauan. Setelah memilih jenis ikan benter unggul yang kerap dibudidayakan, Anda harus bisa membedakan jenis kelamin jantan dan betina. Ikan benter jantan biasanya memiliki tubuh ramping dan ada 2 lubang kelamin yang jika di-stripping akan keluar sperma. Sedangkan untuk betina, postur tubuhnya lebih besar pada bagian perut dan terdapat 3 lubang kelamin yang jika di-stripping akan keluar telur. Penentuan jenis dan kelamin ikan benter tadi merupakan tahap awal ketika Anda memilih indukan sebagai bibit. Selanjutnya, setelah mendapatkan indukan yang Anda inginkan, kini saatnya mengembangbiakkan ikan benter Anda di kolam yang sudah disediakan. Kolam ikan bisa Anda buat permanen dari beton, maupun yang sederhana dengan alas terpal. Sebaiknya sesuaikan pula dengan ketersediaan lahan dan kemampuan ekonomis Anda membangun kolam. Jika menggunakan terpal, usahakan agar kolam tidak bocor. Masukkan indukan ikan benter ke dalam kolam, tunggu sampai ikan-ikan indukan bertelur dan menetaskan telurnya. Proses pengembangbiakan tidak lama, biasanya sekitar 2 hari. Penetasan telur pun akan terjadi setelah 24 jam. Setelah telur-telur menetas menjadi ikan-ikan kecil, pisahkan indukan ke kolam yang berbeda. Atau, mungkin Anda sudah bisa menjual indukannya jika jumlahnya cukup banyak. Makhluk hidup selalu butuh makan, tak terkecuali ikan benter. Selalu beri makan ikan benter, baik indukan maupun ikan-ikan yang masih kecil. Anda bisa memberikan kuning telur yang sudah direbur dan dihaluskan. Masukkan saja kuning telur tersebut ke dalam kolam, sebarkan dan biarkan ikan-ikan benter Anda bergerombol ke arahnya. Seandainya tidak memberi makan secara langsung pun, ikan benter akan mencari pakan sendiri. Ikan-ikan biasanya mengonsumsi plankton, lumut, maupun organisme kecil lainnya yang berada di dalam kolam. Kuning telur sendiri hanya sebagai pakan pelengkap karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Selain ikan itu sendiri, lingkungan hidupnya juga harus Anda perhatikan kebersihannya demi menjaga kualitas ikan benter. Salah satu yang dapat Anda lakukan ialah dengan membersihkan kolam. Anda dapat menguras dan mengganti air di dalam kolam secara berkala. Bersihkan lumut-lumut atau lumpur yang mungkin membuat kolam menjadi keruh. Kolam hendaknya selalu jernih untuk menghindari kemungkinan ikan benter mati jika airnya terlalu kotor. Saat proses pembersihan kolam, Anda dapat memindahkan ikan-ikan ke dalam ember besar atau drum untuk sementara waktu. Prosesnya mungkin memerlukan waktu yang lama, tetapi jangan khawatir lantaran hal itu mampu menjaga kualitas ikan yang Anda budidayakan agar harganya mampu bersaing di pasaran. Anda sudah melalui proses pembudidayaan ikan benter, kini saatnya memanen. Ikan benter yang dapat dipanen adalah yang sudah mencapai ukuran panjang lebih dari 11 cm dan berat minimal 18 gram. Keuntungan lain yang dapat Anda peroleh selain karena harga jual ikan benter yang tinggi ialah kemudahan dalam perawatan. Lebih dari itu, ikan air tawar yang satu ini dapat dibudidayakan di dataran rendah yang suhunya panas hingga dataran tinggi yang cenderung sejuk dan dingin.